Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, gimana kabar hari ini pioner semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Tetap semangat juga. Yang lagi nggak mood, mudah-mudahan moodnya cepat kembali. Oke, karena gue juga sama nih, mau bikin video juga mood-moodan ya gitu. Kalau lagi nggak mood, kalau lagi nggak semangat atau kurang pas nih masih gitu kan, nunggu dulu moodnya biar full sehingga bisa menyampaikan kepada pioners juga dengan sebaik-baiknya. Oke, di informasi kali ini ya, ini ada informasi yang belum selesai Mang Adun share ya. Seperti Mang Adun katakan, ada informasi beberapa yang Mang Adun udah save, dan untuk pengetahuan juga ini sepertinya dari nggak tahu dari pengembang apa dari pioners, yang jelas bukan dari core team, mungkin dari beberapa sumber ya. Informasi dari grup WhatsApp yang sudah Mang Adun save, dan hari ini baru Mang Adun bisa share ya untuk pengetahuan kita bersama. Informasinya itu terkait CBDC sih, perkembangan lah intinya CBDC di berbagai negara. Mungkin seperti itu ya, karena Mang Adun juga belum sempat baca semua, cuman baru sempat save aja ya. Oke, kita langsung OTW aja ya, masuk ke ngobrol asumsi juga boleh. Oke, ini diinformasikan yaitu Cina, Hong Kong, Thailand, Uni Emirat membuat platform yang memfasilitasi pertukaran kripto dengan bank yang berjudul mBridge Indonesia. Sementara beritanya masih pada ribut akun dibobol. Itu menurut pioners ya, bukan menurut gua. Oke. Nah, terus kita masuk ke informasinya. Ini diteruskan ya, dari pioners ke pioners mungkin seperti itu, atau dari grup WhatsApp ke grup-grup WhatsAppnya Pi Network. Di sini dikatakan Pi tidak akan ditemukan di Atlantis, Huobi, bahkan selevel Binance. Nah, ini yang informasi kemarin ya, gitu katanya seperti itu. Video sebelumnya kan kemarin tuh Mang Adun sempat upload atau menginformasikan kenaikan di Huobi ya, dan memang kita tahu ya kabarnya itu Pi Network nggak bakal listing gitu, nggak tahu itu. Yang jelas Mang Adun nge-share itu salah satu untuk daya tarik sih ya, atau penyemangat gitu, bahwasanya yang exchange yang tertarik dengan Pi Network seperti itu, maksudnya itu kan mengalami peningkatan lah, dengan tertarik dan berani meningkatkan harga atau nilai Pi Network itu, koin Pi itu sendiri di exchange mereka ya. Itu salah satu perkembangan. Karena apa? Dengan adanya hal semacam itu, berarti Pi Network itu semakin meluas dan banyak dilihat oleh ahli kripto yang lainnya ya, atau yang biasa main aset digital. Nah, kita tahu Pi Network bukan sebuah aset digital, tapi mata uang digital, seperti itu ya. Gitu, oke. Kita lanjut. Semua hanya rumor. Nicholas berpesan, jika ingin mendapat Pi ada dua jalan. Anda menambang menjadi pioner atau membeli dari pioner dengan nilai GCP. GCP di sini bukan 314159, karena 314159 hanyalah awal. Ini kenapa gue masukin ke obrol asumsi juga, karena di sini ada langkah kedua yang mungkin baru ini gue tahu atau dengar ya. Ada istilah yang dikatakan, katanya Nicholas berpesan, jika ingin mendapatkan Pi ada dua jalan. Yang pertama, Anda menambang menjadi pioner. Nah, yang kedua ini jujur gue nggak logis bagi gue pribadi ya. Coba tolong bagi pioner yang lain kira-kira masuk akal nggak yang dikatakan, atau membeli dari pioner dengan nilai GCP. Nah, GCP di sini katanya
hanya harga awal ya di situ. Maksudnya apa? Gitu kan? Kenapa kita repot-repot membeli PAI dengan harga GCP sebesar itu? Gitu loh. Kenapa? Karena apakah nantinya akan diperjualbelikan? Daripada gini aja logikanya, mendingan nambang lah. Itu lebih logis ya. Masa kita pengen PAI itu harus beli, jual beli PAI? Nggak logis kalau menurut gua soal yang ini. Makanya ini informasi dari Pioneer itu, kalau memang bener ya is okay gitu kan, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak logis ya Mang Adun juga sama, sampaikan yang sekiranya masuk akal nggak gitu kan, diklarifikasi. Kita tidak bisa mempercayai satu informasi hanya dari satu sumber saja, apalagi kan ini hanya Pioneer sama seperti kita itu ya. Tuh, oke, itu perlu digarisbawahi ya. Kalau menurut Mang Adun, daripada apa ya, mahal-mahal beli dengan harga GCP, apaan? Orang kita aja butuh duit kan gitu. Mungkin ini berlaku bagi mereka yang biasa jual beli koin digital, mungkin seperti itu ya maksudnya. Ya mendingan nambang lah, gratis, cuma nonton iklan doang ya. Kita kontribusi kepada Picore Team, beres, dapat koin PAI. Daripada beli nggak tahu tapi nanti kedepannya. Oke, itu satu ya. Terus kita lanjut, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah PAI bisa ditukar fiat? Nah, jawabannya tidak. Lah terus kalau misalkan jawabannya tidak, kenapa tadi bilang beli? Gimana sih? Tapi bisa ditukar CBDC per negara. Oh, ke situ ya. Terus semua menggunakan GCP seperti halnya kurs antar negara dengan dolar. PAI akan menjadi pelopor di era aturan IMF yang akan menghapus uang fiat dari 233 negara di awal periode mungkin ya tahun 2025. Ini mungkin asumsi juga karena kan pemberitaannya belum mungkin ya kita tahu sampai sejauh ini. Terus dari suara Mang Adun nih belum pulih betul. Oke, diulang ya. Di 2023-2024 warga dari 230 negara akan dialihkan dari penggunaan fiat ke decentralized money gitu ya. Terus kita punya uang rupiah, digital rupiah ya. Bisa saja terjadi itu karena perkembangannya juga sudah ada dan belum sempat, kayaknya waktu itu udah sempat di save, cuman lupa Mang Adunnya di sebelah mana adanya, itu ketimbun sama informasi lain. Terus Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani kesepakatan tersebut. Oke. Ya, kalau misalkan ada Pioneer yang udah tahu informasi ini boleh berbagi, sharing itu kan. Terus kita lanjut, Indonesia menjadi salah satu itu yang tadi, semoga bermanfaat. Terus hatur nuhun infona Pak ya. Terus satu lagi, kita geser ya. Satu lagi di sini aja bacanya. Satu lagi sudah ada 8 bank di Indonesia, 3 bank plat merah dan 5 bank swasta yang akan menjadi tempat tujuan Pioneer untuk penukaran PAI ke CBDC. Wih, keren ini. Saat ini bank tersebut maksudnya sedang bertransisi dari web 2 ke web 3. Mudah-mudahan ya, karena kisaran 5 bulan yang lalu kalau tidak salah kabarnya itu bahkan bank dari Cina bakal mendarat atau membangun bakal ngebangun lah intinya ya, bakal ada bank dari Cina yang bisa, katanya dulu ya, itu dulu bakal ada bank dari Cina yang berdiri di Jakarta itu, dan Pioneer bisa katanya gitu kan nuker ke situ. Nggak tahu. Nah, tapi kan kalau misalkan ada Bank Indonesia, sekarang kan informasinya ada Bank Indonesia nih, sudah ada 8 bahkan itu bank di Indonesia ya. Kalau misalkan Bank Indonesia bisa, ngapain ke bank yang lain? Tapi di situ ada istilah 5 bank swasta. Ya, yang mungkin salah satunya yang
tadi dimaksud dari Cina itu. Tuh, oke. Ini nyambung sama informasi yang dulu-dulu. Kalau Pai sudah bisa kita cairkan, kita adalah sultan. Kita yang memikirkan keadaan ekonomi saudara kita dan tetangga-tetangga kita, ya. Mulailah beralih ke mindset web 3. Kita akan pioner, semua akan meratakan tingkat kemiskinan dalam kota kita sendiri, ya, amin ya. Mantap katanya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Terus masih diteruskan ini IMF, apa itu, federasi ya mungkin, atau reserve, G20, G11, G7 dan berbagai elemen organisasi lintas negara telah mensepakati perjanjian bersama untuk tidak menggunakan uang fiat, ya, yang tadi ini. Orang Sunda tuh menyebut fiat itu jadi piat mulu. Bukan nggak bisa nyebut F, tapi seringnya F, ya. Kertas atau koin dalam transaksi amandemen bersama ini adalah ini telah ditandatangani di tahun 2021 lalu. Oh, sudah 2 tahunan ya berarti. Sementara pelaksanaannya akan dimulai serentak di tahun 2025. Oke, kita lanjut. Karena hal tersebut, maka akan muncul mata uang baru, yaitu mata uang digital, dan CBDC lah yang disepakati bersama. CBDC adalah mata uang terdesentralisasi, yang artinya mata uang digital yang tidak membutuhkan bank atau dompet kulit untuk menyimpan uang, hanya dalam satu chip kecil menggunakan blockchain. Oke, ya anggaplah wallet ya, atau dompet digital seperti itu. Terus Pak Jokowi sudah sering mengutarakan akan hal ini sejak 2021 silam. Ya, ini juga terhubung ke proyek Garuda ya Pasifik kalau nggak salah, tentang uang digital rupiah atau rupiah digital. Dan peralihan penggunaannya terjadi pada tahun ini dan 2024 depan, di mana tahun ini disebut soft launch dan tahun depan hard launch. Dan di awal tahun 2025 mau nggak mau seluruh masyarakat bumi wajib menggunakan uang desentralisasi untuk transaksi apapun. Oh ya, kalau menurut gue sih ini bisa saja terjadi, cuman itu tidak mudah ya. Karena apa? Karena kan kita tahu emak-emak, nenek-nenek ya, beli uang 2000-an, nggak ngerti main HP gitu loh. Maka kalau memang harus untuk penerapan awal, kalau menurut Mang Adun sih bisa saja. Tapi kalau untuk seluruh masyarakat bumi ngerti digital, itu nggak logis ya. Butuh proses yang sangat jauh dan mendalam untuk hal itu. Oke. Terus bahkan banyak rumor beredar. Ada nggak lanjutannya di sini? Kita lihat. Nah, ada. Bahkan banyak rumor beredar. Sebentar kok ke situ. Ntar dulu dong. Sabar. Bahkan banyak rumor beredar mulai 2024 akan banyak muncul pengemis yang membawa mesin edisi barcode. Ini kalau nggak salah di beberapa negara sudah ya itu. Indonesia sudah masuk fase soft launch dari bulan Mei tahun ini. Kemarin berarti belum lama, di mana banyak transaksi yang sudah diarahkan ke mode digital via QRIS. Negara-negara di luar Indonesia seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan lain-lain sudah menggunakan mode ini. Di Vietnam banyak pengusaha kecil, pedagang asongan yang sudah menggunakan pembayaran digital seperti QRIS. Bagaimana Indonesia? Oke. Jika kita tidak beralih, kita akan ditinggal. Dunia sudah lari, kita masih duduk ngopi sembari cerita gosip sehari-hari. Atur nuhun atas semua informasinya Pak. Ada yang komen tuh ya. Oke. Nah, di sini kita menemukan tadi ada istilah
digital seperti QRIS ya. Yang gua sendiri juga sama seperti biasa itu terdengar sangat asing ya. Itu makanya tadi Mang Adun sempat tanya ke Mas Bro AI atau Artificial Intelligence. Di sini sudah diketikkan apa itu transaksi digital via QRIS ya. Oke, kita bisa baca sama-sama menurut Mas Bro AI. Menjawab. Oke, siap. Kita tambah pengetahuan. QRIS ya, Quick Response Code Indonesian Standard. Wih, adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Wah, udah ada berarti nih. ASPI pada 17 Agustus 2019. Wah, ini keren ya, ternyata banyak hal yang kita tidak tahu di atas sana lah intinya. QRIS adalah teknologi transaksi digital praktis yang mempermudah sistem pembayaran digital. QRIS merupakan pembayaran digital menggunakan scan QR kode dan dapat dipindai, dikenali, dibaca oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. QRIS memungkinkan pengguna dan merchant hanya membutuhkan satu jenis kode QR sehingga tidak perlu beradaptasi dengan tarif pembayaran yang berbeda-beda. QRIS juga mempermudah transaksi digital dengan hanya memerlukan satu kode ya, satu QR kode saja yang sudah terintegrasi dengan berbagai jenis alat pembayaran. Wih. Mantap nih ya. Kita lanjut dulu. QRIS dapat digunakan itu ya. Oke, kita lanjut. Mana? Oke. Sekarang QRIS dapat digunakan untuk transaksi menggunakan sumber dana berupa simpanan dan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan atau uang elektronik. QRIS memiliki minimal transaksi pembayaran mulai dari Rp apa itu 1000 ya berarti. QRIS telah memberikan persetujuan ke beberapa PJSP, perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran, untuk dapat melakukan pembayaran melalui QRIS QR kode. QRIS memiliki manfaat bagi merchant dan mempermudah transaksi bagi pengguna dalam mempermudah proses transaksi digital. Oke. Terus apa ini? Bank Indonesia. Oh, ini alamat ya, alamat lokasi Jalan MH Tamrin nomor 2 RT 2 RW 3 Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Nomor telepon juga ada di situ, kode pos juga ada. Oke, terus ini apa lagi? Bank Indonesia BI Pusat terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Bank Indonesia BI merupakan bank sentral Republik Indonesia. Bank ini memiliki nama lain The Japanese Bank yang beroperasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Rupiah sudah berubah jadi token di market kripto Indonesia, seperti halnya USD di market kripto Indonesia. Bisa jadi seperti itu ya. Hasil membaca dan analisis saya dari info yang disampaikan Pak, kesimpulan yang terpenting, jaga perasa sandi dan tetap fokus klik petir, karena koin yang selama ini kita tambang ke depannya akan sangat berharga. Kira-kira gitu. Nah, oke ya, informasinya udah ya, udah semua. Dan ini tadi juga gua proses Mang Adun ini di YouTube juga. Kita tahu ya, Mang Adun belum gajian dan masih ngejar $10 pertama, baru nanti ada email dari Google AdSense ya. Terus
minta alamat. Nah setelah kita balas kirim alamat, ada lagi email yang mengutarakan atau Google AdSense memberitahu ya bahwasanya akan mengirimkan PIN. Nah PIN itu yang nantinya akan dihubungkan ke rekening ya, gitu. Dari situ ribet sebenarnya Mang Adun ini. Ya belajar sendiri aja lah, nggak apa-apa, dibantu sama ponakan, alhamdulillah ya. Dia ini kenapa Mang Adun share ya, biar yang lain juga tahu. Intinya Mang Adun mudah-mudahan kedepannya kalau misalkan sudah gajian, sudah Mang Adun niatkan untuk sedikit banyaknya berbagi ya kepada pioners yang udah biasa stay selalu di channel Mang Adun, seperti itu. Mudah-mudahan bisa gajian beneran. Kan lumayan tuh buat ngopi ya, ngopi sama pioner yang lain gitu. Oke, di video sebelumnya udah Mang Adun bahas soal ini ya, dan ini juga ya kabar baik lah gitu. Jadi apa disebutnya tahadus binikmah, kita ceritakanlah yang baik-baik ya gitu. Jadi supaya berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan, seperti itu ya. Oke, thank you buat semua yang biasa stay selalu di channel Mang Adun ya. Buat yang baru gabung juga selamat bergabung gitu. Harap maklum Mang Adun ngomongnya suka belepotan, belibet, balelo ya. Kadang ada cengengesannya juga. Santai aja sih kalau sama Mang Adun ya. Itu yang udah biasa like comment, subscribe, juga yang sudah membagikan nih, itu terlihat ya di setiap rekap mingguan tuh terlihat disukainya berapa, dikomentarinya berapa, dibagikan juga berapa. Terima kasih. Ini untuk apa, terjalin kebersamaan, karena nanti kedepannya kalau misalkan Mang Adun sudah gajian ya, itu loh, itu kalau misalkan semakin banyak dibagikan, maka akan semakin banyak juga viewers yang nonton, dan gajinya juga gitu loh bisa lebih besar. Kalau misalkan Mang Adun ini kan pengambilan pertama YouTube kan 1.500.000-an lah, atau $100 pertama, baru bisa tuh dari Google AdSense ditransfer ke rekening ya. Itu jadi minimal 1,5 juta. Kalau misalkan bulan sekarang nggak nyampe 1,5 juta, ya Mang Adun nggak gajian. Ini biar yang lain kalau belum tahu biar tahu. Mang Adun lebih terbuka ya, gitu, seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan nanti sudah gajian terus gajiannya misalkan sampai 1,5 juta, ya alhamdulillah gitu. Adalah nggak banyak ya, karena Mang Adun juga sama di sini juga anak-anak basecamp juga banyak punya kebutuhan ya gitu. Tapi Mang Adun ya adalah sedikit untuk berbagi ya ke 1-2 orang. Ya syukur-syukur kalau misalkan nanti gajiannya besar gitu kan, lebih besar lagi berbaginya Mang Adun, seperti itu. Oke, thank you ya buat yang like comment, subscribe. Sekali lagi terima kasih. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Semoga tetap sehat selalu, panjang umur. Yang lagi kurang fit seperti Mang Adun nih, mudah-mudahan cepat pulih ya. Itu lancar rezekinya juga ya. Oke, diberkahi semuanya. Mang Adun pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.